Apakah dengan pakai sarung, pakai baju, pakai kopiah, lalu mengadakan ritual budaya itu terus itu menyembah? Orang yang sudah menyembah dengan Tuhan itu sudah tahu kebenaran, sudah tahu tentang rasa. Nah, nyatanya orang-orang yang menyembah dengan cara memakai tempat-tempat yang bagus, tempat-tempat yang enak, kok tidak punya rasa sama sekali? Tapi kenapa di saat sakit menyalahkan Tuhan? Di saat kena musibah, lagi diuji karo Gusti. Nah, inilah bahasa-bahasa kurang ajar sebenarnya. Lalu sebelum diuji itu mbok koreksi diri kita itu sudah benarkah cara kita menjaga hidup kita itu sendiri. Orang banyak utang kan sebenarnya salahnya kenapa kok utang dulu? Setelah utang sudah banyak, ya, cara memakainya salah, lalu setiap bulan mengangsur, akhirnya apa yang terjadi? Ini musibah dan lain sebagainya. Setelah bangkrut, mintanya ke Tuhan lagi, nuduh lagi sama Tuhan. Nggak mau introspeksi dirinya. Kesalahan apa toh yang saya lakukan sehingga hidup saya itu begini? Di saat menang lotre mengaku kekasih Alhamdulillah. Tuhan, alhamdulillah. Orang kekasih Tuhan gitu. Iya. Nanam sendiri, memupuk sendiri, merawat sendiri. Tapi begitu panen, alhamdulillah diberikan tanaman kita itu subur, tanaman kita panen. Ini sudah kehendak Tuhan. Ini sebenarnya bahasa bagus, tapi juga bahasa tuduhan loh sebenarnya. Jadi tidak pernah bersyukur pada dirinya sendiri dan tidak pernah bersyukur apa yang sudah diberikan pada dirinya. Saya bisa. Maka dengan cara inilah besok kalau nanam lagi saya pakai metode ini supaya bisa panen seperti kemarin. Nah, tentang cara kita bersyukur pada apa yang telah kita berikan, ya kita membantu orang-orang yang butuh. Jangan membantu-bantu bangunan. Jangan membantu-bantu orang yang ngoceh, jualan cerita. Lalu bantu bangunan dengan orang yang ngoceh nanti katanya dapat pahala. Iya Pak, masalahnya kan gitu. Lah fakir miskin, yatim piatu tidak pernah diperhitungkan. Katanya nggak dapat pahala. Kalau nyumbang di bangunan kelihatan. Daripada kita iuran Mas untuk membangun bangunan yang hanya tujuannya untuk itu. Okay. Mendingan kita itu melihat tetangga kita itu loh, yang rumahnya masih reot, yang penghasilannya itu pas-pasan, makan saja susah. Hambok kita itu mengadakan jamaah, mengadakan kumpulan, ya nggak menghitung nominal lah, ya paling tidak 5.000 atau 2.000. Itu per bulan satu kampung itu dengan mengumpulkan dana 2.000. Itu sudah berapa orang per bulan tuh yang bisa kita bantu? Coba. Tapi bangunan yang sudah megah-megah ini diperbaiki terus-menerus. Nanti kalau sudah baik gak cocok digempur lagi, dibangun lagi. Pertanyaannya manfaatnya apa? Coba. Kalau supaya kita tenang cara menyembah, benarkah orang yang di dalamnya itu menyembah? Buktinya apa? Apakah dengan pakai sarung, pakai baju, pakai kopiah, lalu mengadakan ritual budaya itu terus itu menyembah? Orang yang sudah menyembah dengan Tuhan itu sudah tahu kebenaran, sudah tahu tentang rasa. Nah, nyatanya orang-orang yang menyembah dengan cara memakai tempat-tempat yang bagus, tempat-tempat yang enak, kok tidak punya rasa sama sekali? Coba. Makanya ini kalau terus menerus, mungkin orang yang punya rumah mewah ada, ya. Tapi di samping yang punya rumah mewah ada, di sekeliling kita itu masih banyak orang yang rumahnya masih jelek, yang membutuhkan Pak. Yang membutuhkan. Di tengah-tengah itu ada bangunan yang megah, yang mewah, bahkan sampai menjulang tinggi ke langit.
di bawahnya masih ada orang yang memiliki rumah dari anyaman bambu, masih reot. Coba, apa gak malu? Tapi kan bahasa ini di framing lagi. Karena ini rumahnya Tuhan. Ya sekuat tenaga kita harus membangunkan Tuhan itu supaya senang. Nah Tuhan mempunyai segalanya, kok dibangunkan bangunan seperti itu terus Tuhan senang loh. Berarti kan dia tuh berhenti pada Tuhan yang KW, Tuhan yang abal-abal itu. Tuhan kok melarat Pak ya. Nah inilah dogma-dogma agama. Makanya sebenarnya Nusantara ini nggak butuh agama sebenarnya. Orang yang beragama itu cuma orang yang berkepentingan saja. Makanya yang menyampaikan kiai-kiai desa yang tidak punya apa-apa, cara penyampaiannya sama, tapi beda dengan orang yang punya jabatan, orang yang mempunyai kekayaan. Kalau kiai desa itu nggak pernah dihiraukan. Bahkan kalau waktu kumpul-kumpul ada kiai desa itu ceramah, ya didengarkan, tapi cara mendengarkannya dengan tidur. Dengan semede. Tapi kalau sudah gelarnya Dokter Randes, apalagi ditambahi H. Oh. Coba. Kiai desa salaman aja cuman begini, tapi kalau sudah ada embel-embelnya, salamannya dipegang tangannya erat dicium. Kadang ngapa teko aras-arasan kiai desa. Itu. Padahal disampaikan sama. Kitabnya juga sama, Pak. Ya sama. Justru malah kalau didengarkan tuh ayem dari kiai-kiai desa. Tanpa teori politik Pak kalau kiai desa Pak. Biasanya kan kayak gitu. Nah itulah makanya sebenarnya tidak penting Nusantara ini beragama dengan agama atau orang itu beragama. Tapi kalau agomo harus, karena agomo itu ageman. Ageman itu pegangan. Beda Pak antara agama dengan agomo. Agama ini kan sudah diadopsi orang toh. Sebenarnya dia mengadopsi dari bahasa agomo. Makanya pertanyaannya, apakah ada bahasa agama dari orang-orang yang menyebarkan agama di sini itu? Dari sananya apakah ada? Karena maaf, kalau dari bahasa agama adin, apakah artinya agama? Tidak. Dari bahasa Ibrani, apakah ada? Dari sana itu sudah mengatakan bahwa ini adalah agama. Sudah nggak ada. Dia mempunyai bahasa sendiri. Artinya juga bukan agama. Nah ini kan dicocokkan dengan apa yang ada di sini ini menjadi agama itu. Oh, kalau orang beragama itu orang yang sudah berpegangan. Berpegangan artinya sudah bisa memegang rasanya sendiri, sudah bisa menyatukan antara jasad dan ruhnya, sudah bisa mempersatukan antara kawula lan gustine. Itu orang-orang sing duweni agama utawa sing wis duwe ageman. Maka di sini dengan membawa budaya ritual itu juga dilabeli agama. Kan cuman itu. Ini ada lagi Pak, butuh pemahaman menurut versi Jawa Pak Jarno kan sering saya pribadi itu dengar kata-kata mati syahid gitu. Ketika orang berjuang di jalan Allah matinya mati syahid gitu. Ketika ada ustaz tiba-tiba kan ada Pak, tiba-tiba ceramah terus meninggal kan ada, dan katanya mati syahid. Nah terus kita pergi haji ke sana meninggal katanya kan mati syahid kan seperti itu. Nah menurut pemahaman Jawa sendiri Pak terkait mati syahid itu benar gimana? Syahid dengan bahasa Arab itu syuhada. Syuhada itu artinya pejuang. Apakah setiap orang yang meninggal itu tidak pejuang? Mana ada orang yang mau meninggal itu diam diri, yang tidak berontak dengan akan perginya roh dari jasad? Apakah ada? Ya ada memang. Tapi itu pun juga menyisakan atau meninggalkan gerakan-gerakan perjuangan loh, untuk menahan supaya roh itu enggak keluar dari jasad. Ya setiap orang mati itu ya syahid, setiap orang mati itu syuhada. Karena mempertahankan hidupnya di dalam jasad ini. Jadi enggak ada orang yang
Contohnya Mas In mau tak bacok terus, ya sudah, Pak Darno bacok saja. Terus setelah saya bacok terus diem, terus nggak kejet-kejet. Kejet-kejet ini apa toh? Ini memperjuangkan supaya roh ini nggak lepas dari. Makanya kalau sudah dibacok, ada yang putus, ini dijahit, dikeringkan, itulah syuhada, itulah perjuangan. Nah ini pun juga diklaim dengan bahasa itu seolah-olah orang yang berjalan di jalan Tuhan. Lah saya kudu guyuni. Jalan kok ada jalan menuju Tuhan itu loh. Ya kalau artinya Tuhan itu benar satu kebenaran, mati itu kebenaran maksudnya. Ya kalau sudah tahu maksud itu ya benar itu jalan menuju Tuhan. Nah kalau mati itu karena ini sudah kehendaknya mau ke sana dan di sana akan diberikan sesuatu, itu kan bukan syahid. Itu bukan jalan Tuhan. Itu kan jalan pelampiasan. Kalau gini kan kita kan paham. Nah, ya makanya sebelum belajar agama, pahamilah bahasa dari agama yang kita pelajari, yang kita ikuti itu. Supaya kita paham. Tidak menjadi sesat lagi. Ya saat ditanya, syahid itu yang bagaimana? Syahid itu ya tujuan kita itu baik. Mau ke sini. Kalau tujuannya kalau mau ke Gandul, nanti ini bukan syahid tapi sangit. Nah, kita mau ke sana itu juga berjuang loh, pakai bensin, pakai sepeda. Supaya apa? Supaya tercapai tujuannya, mendapatkan kenikmatan. Ini juga syahid loh. Kalau dipandang dengan mata batin utuh. Tapi kalau mata kepala saya saja yang melihat dengan mata sebelah, yaitu seolah-olah mati sangit. Mas In mau ke sini, itu seandainya ya jangan sampai terjadi sesuatu di jalan, itu pun juga syahid kok. Syahid, karena tujuannya apa? Tujuannya untuk membedah pengetahuan Jawa itu sampai dalam, dan itu bukan untuk Mas In saja, tapi ini akan disampaikan ke khalayak umum yang melihat di YouTube. Nanti diantaranya orang yang melihat ini kok tersadarkan dirinya. Jadi walaupun Mas In nanti tidak mengikuti agama yang mempunyai bahasa syahid dan lain sebagainya, itu pun syahid. Terus nanti dikala mendapatkan pendapatan atau mendapatkan hasil, itu juga akan dinikmati oleh Mas In untuk menopang hidup ini supaya berkelangsungan sampai ajal itu datang. Itu namanya syahid. Jadi syahid itu bukan orang yang berjalan seolah-olah di dalam agama, bukan itu. Makanya pelajari dulu bahasanya. Apa syahid itu? Syahid itu ya kebanyakan itu syuhada. Syuhada itu apa? Pejuang. Yang dimaksud pejuang di situ memerdekakan jasad itu lebih penting daripada memerdekakan agama. Kita beragama kalau jasad ini kopar kapiran, bambung kita. Ini terkait bahasa juga, masih terkait bahasa Pak Darno. Tuhan itu kan bahasa Tuhan itu kan banyak Pak. Ada juga yang mengatakan bahwa Tuhan itu Sang Yang Widi, gitu. Sang Yang Toyo juga ada. Kalau orang Jawa menyebut Tuhan kan pangeran Pak. Gitulah. Apa sih Pak maksud dari pangeran itu Pak kalau orang Jawa? Dari kecil, ya saat kita lahir, apakah kita bisa makan sendiri? Kita kan disuapin, dijaga, dirawat. Karena pangeran artinya tuh mempeng golek ngengeran. Ngengeran apa? Ngengeran hidup. Karena kita sudah hidup yang tidak berdaya. Dari lahir itu menginjak anak-anak, kita sudah bisa lari, kita sudah bisa makan. Apakah kita bisa memasak sendiri? Kita masih disuapi supaya apa? Supaya tetap hidup. Itulah pangeran. Jadi dimaksud mempeng golek ngengeran itu ngengeran hidup di dalam raga ini loh.